Selamat sore pemirsa, berjumpa kembali dengan kami liputan-liputan Kepala Suku Simpang Andel. Ya, saat ini kami akan memberitahu cara pemasangan atap dan kuda-kuda bajaringan yang benar. Iya pemirsa, ya ini kita lagi proses pemasangan atap ini pemirsa. Iya. Jadi kelebihan atap satu lembar ini adalah untuk mengantisipasi kebocoran daripada atap yang bersambung-sambung. Nah, ini dia. Untuk mengantisipasi kebocoran, jadi atapnya dari atas ke bawah satu lembar. Ya, ini contohnya. Itulah kelebihan atap satu lembar dari atas ke bawah, tidak bersambung-sambung. Jadi atap panjang ini kemasannya mungkin sampai 6 meter atau mungkin lebih ya di pabriknya, kita tidak tahu pasti itu. Cuma 6 meter ada nih kemasannya. Dan bahan yang digunakan tentunya bahan bagus. Ada yang bertuliskan SNI-nya ya ini. Ini ada SNI-nya ini. Nah, ini bahannya. Ini bahannya yang ada SNI-nya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pemirsa. Ya, ini kita bangun ini di daerah Kampung Pineriman, Nagari Kajai Selatan ini pada hari ini. Ya, ini kuda-kudanya. Jadi kuda-kudanya harus rapat. Jadi kekuatannya ada dan segala penyangga-penyangga kuda-kuda ini harus rapat. Kapan perlu dibok, timbal balik. Nah, ini pemirsa ini. Nah, ya. Ini kita lagi proses pemasangan atap. Dan kalau pemasangan baut di satu titik usahakan 3. Nah, ini contohnya pemirsa. Ini 3 bautnya satu titik. Jadi apabila terjadi gempa, baut ini tidak goyang. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Ya. Jadi kalau untuk rumah ramah gempa, kita harus meninggikan dulu slopnya sebagai penguat. Nah, ini. Ya, ini kita tambahkan juga ya sebelum kita bahas bajaringannya. Slop bawahnya itu harus kuat dan tinggi ini. Ini contohnya. Ya, di atas pondasinya. Ini pondasinya di bawah. Ini slopnya agak tinggi, ini dinding. Ya. Ini pembangunannya lagi dalam proses pemasangan plester. Oke pemirsa, kita harus mengatur juga, kita kembali ke bajaringannya. Nah, kita harus mengatur juga jarak kuda-kuda. Yang artinya kuda-kuda yang diperbolehkan itu minimal jaraknya jangan terlalu jarang ya. Minimal 1,50 meter lah jaraknya. Jadi tenaganya itu gak kuat. Jadi apabila nanti ada tukang atau pekerja berjalan di atasnya, jadi ringnya itu kuat, ring tempat memakunya itu kuat. Nah, ini pemirsa, ini tukang kita ini lagi nongkrong ini di atas, lagi istirahat, kopi skarek. Jadi dalam pemasangan reng itu perlu dirapatkan 2, tidak boleh baut rengnya 1, kiri dan kanan harus rapat itu dipasang rengnya. Nah, ini. Dan kalau untuk jarak reng ke reng untuk atap atap yang panjang ini 80-85. Ya, minimal 80-85 lah. 80 cm jarak kuda-kudanya ini, 80 cm sampai 85 cm. Itu titik aman itu. Titik aman. Ya. Jadi itulah mungkin sekilas info tentang tata cara pemasangan atap konstruksi kuda-kudanya dari bajaringan. Jadi yang perlu dijaga itu jarak kuda-kudanya dan pemasangan baut
Dan pemasang bautnya dipastikan harus kuat lengketnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Setelah itu kuda-kudanya tidak boleh ada yang bengkok, harus lurus dari pabrik. Kalau ada yang bengkok jangan diterima, atau ada yang cacat jangan diterima, harus lurus, jangan ada yang bengkok. Lurus, pasti lurus ya. Dan ada yang bengkok kan pemirsa? Nah, ini. Sebenarnya kalau bagi tukang yang sudah pengalaman tidak begitu sulit ini. Yang penting saja. Cuma dalam pengerjaan kita juga perlu hati-hati. Yang pertama kabel. Ini kabel ini. Kabelnya harus diperiksa, jangan sampai ada yang telanjang. Kalau kabelnya luka atau telanjang nanti yang kesetrum, sebab arus listrik itu dia mengalir itu di jaringan itu mengalir dia. Yang kedua yang perlu diperhatikan lagi, posisi kita memasang jangan